pencipta alam semesta bertajalli dengan sifat as-salam. Allah yang mengajak kita untuk masuk ke dalam rumah as-salam. Wallahu yad'u ila daris salam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk berdoa, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Wa ta'alaika ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahil karimil mannan, al-mu'ti wal mutafaddil bil ijadi wal in'am, wa ahdana ila daris salam, fa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammad badrit tamam wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina bisidqin ila yaumil qiyam. Amma ba'd. Sadatuna wa ulama'una al-ajilla, para alim ulama, para tuan-tuan guru, wabil khusus Syekhul Ma'had Abuya Hamdi, yang alhamdulillah kami telah mendapatkan keberkahan dari beliau insyaallah. Begitu pula Raisul Ma'had Abuya Muhammad Rais beserta keluarga besar daripada pesantren Ma'had Nurul Yakin, yang kita doakan guru-guru kita, para masyayikh kita, wabil khusus muassis daripada ma'had ini, Hadratus Syekh Abuya Ali Imran Hasan. Mudah-mudahan pada hari ini mendapatkan berita gembira dari murid-muridnya. Pada malam hari ini mendapatkan kesenangan dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita selaku murid-muridnya bisa mendapatkan keberkahan daripada beliau. Mohon maaf karena tidak tahu namanya satu persatu, tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami kepada para buya, pada masyayikh, para asatidzah. Kita kenal namanya yang menjadi pelantara kita, Al-Ustadz Bobby dari Solok. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan beliau. Dan juga ada Ustadz Yusuf. Ini beliau berasal dari Jawa Timur, dari Sidoarjo. Mengajar juga di Solo. Yang lain belum kenalan Bu ya. Insyaallah ke depan kita tahu namanya satu persatu. Alhamdulillah, pemandangan yang sangat indah ini bisa kita saksikan. Ternyata orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad begitu banyak. Kita barusan mendengarkan dari guru kita Al-Habib Muhammad bin Hasan bin Tahir. Ini Habib Muhammad bin Hasan bin Tahir pernah kita membaca kitab Sulamut Taufik. Tahu kitab Sulamut Taufik? Hah? Tahu, keterlaluan kalau pondok pesantren kagak tahu. Kemudian ada qasidah yang terkenal, Ya Arhamar Rahimin misalnya. Ya Arhamar Rahimin, tahu kan? Nah, itu siapa pengarangnya? Tahu pengarangnya? Hah? Kagak tahu. Pengarangnya itu adalah Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir. Nah, beliau ini cucunya. Cucu daripada Habib keluarga bin Tahir. Alhamdulillah bisa bersilaturahim di tempat ini yang mudah-mudahan memberikan keberkahan untuk kita semua.
Betapa indahnya kita barusan mendengar cerita tentang akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enak enggak? Nikmat enggak? Nikmat. Coba bayangin, bagaimana kalau kita melihat Nabi Muhammad? Bagaimana nikmatnya dan girangnya kita kalau kita menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajahnya yang bercahaya, tutur katanya lembut, akhlaknya indah. Bagaimana rasanya kalau setiap saat kita bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu para sahabat ketika mereka bersama dengan Nabi Muhammad berada di dalam puncak kenikmatan, berada di dalam hakikat kebahagiaan. Sampai-sampai di antara mereka seperti Sayyidina Abdullah bin Abbas misalnya, ketika Rasulullah wafat berpisah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau susah dan beliau mengatakan seakan-akan alam semesta ini gelap gulita. Dan beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, selama ini mata saya Engkau berikan karunia dan kami bisa menikmati memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hari ini Rasulullah telah wafat, maka butakanlah mata saya. Saya tidak ingin melihat kecuali untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang nikmat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa arda, tatkala beliau mendengar kabar bahwasannya Rasulullah wafat, maka Sayyidina Umar mengatakan, man qala anna Muhammadan qad mata sa'adrib unqahu bisayfi hada. Siapa yang bilang Nabi Muhammad telah wafat, maka akan saya penggal lehernya dengan pedangku ini. Jadi Sayyidina Umar kehilangan keseimbangan karena tidak mau melepas kesenangan hidup bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat hidup dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sahabat itu karena mereka pernah memandang wajah suci Nabi Muhammad, di antara mereka ada yang bersalaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi kalau bersalaman itu beliau bukan beliau yang melepas pertama kali, dibiarkan sampai orang yang salaman itu yang melepaskannya terlebih dahulu. Dan kata mereka para sahabat, kalau saya sudah salaman dengan Nabi, seakan-akan saya dikeluarkan dari botol minyak wangi ini, harum berhari-hari dari minyak wangi yang bibitnya. Ini cuma menyentuh kulit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya derajat sahabat itu tinggi. Para wali-wali yang paling tinggi seperti apapun tidak akan bisa mencapai derajat yang paling rendah daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pantas kalau sahabat pengen nikmat hidup di dunia ini. Belum lagi Sayyidina Bilal bin Rabah misalnya, diceritakan di dalam kitab At-Tarikh oleh Al-Imam Bukhari atau di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Di situ Bilal bin Rabah, seorang budak yang berasal dari Habsyah. Tahu Habsyah? Ethiopia di Afrika. Itu budak tapi mulia karena di dalam hatinya terdapat mahabbah, terdapat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidina Bilal, di saat beliau pertama kali masuk Islam disiksa oleh majikannya yang bernama Umayyah. Disiksa beliau sampai dibawa ke gurun Sahara yang panasnya luar biasa. Setelah itu ditindihin dengan batu yang besar, disuruh murtad dari agama Islam. Katakan Lata Uzza, qul Lata wa Uzza. Tidak, dia mengatakan ahadun ahad. Ahadun ahad, dia ucapkan seperti itu.
Sampai akhirnya datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warḍah membebaskannya. Datang, kenapa budak ini kau siksa? Wah, ini budak kagak ada artinya. Gimana kalau saya beli? Oh, bagus. Ini mau saya buang. Udah ambil, akhirnya dibebaskan, dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu warḍah. Para sahabat heran, Bilal, kenapa kamu masih bertahan ketika engkau disiksa, dipukul dengan cemeti, dipukul dengan cambuk, dan disiksa di tengah terik panas matahari? Kenapa engkau mengatakan ahadun ahad? Padahal seandainya engkau mengatakan Lata wa Uzza, sedangkan hatimu masih tetap beriman kepada Allah, itu tidak apa-apa. Bukankah Allah mengatakan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman? Kan gak apa-apa seperti itu. Kata beliau, uridu alayya alamut ta'dib wa halawatul iman, faghalaba alamut ta'dib ala halawatul iman. Manisnya iman dan pedihnya siksaan, semuanya saya rasakan saat itu. Tapi dibandingkan dengan manisnya iman, tidak ada artinya pedihnya siksaan bagiku. Makanya saya tetap mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad, meskipun dirinya disiksa sedemikian rupa. Radhiyallahu anhu wa ardhah. Pada akhirnya Bilal diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Fathu Makkah, Bilal bin Rabah disuruh oleh Rasulullah untuk naik ke atas Ka'bah. Bukan hanya tawaf di Ka'bah, naik ke atas Ka'bah. Disuruh untuk azan. Dilakukan, dimuliakan oleh Allah. Karena dekat dengan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa rafa'na laka dzikrak. Sehingga kalau kita sebut Muhammad Maula Bilal, Muhammad adalah majikan Bilal, kekasih Bilal sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini Bilal bin Rabah. Tatkala beliau ketika Rasulullah wafat, Sayyidina Bilal tidak kuasa tinggal di kota Madinah. Kenapa? Karena setiap sesuatu mengingatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, karena segala sesuatunya mengingatkan kepada Nabi. Kalau jalan di satu tempat, Rasulullah pernah jalan di tempat itu, nangis. Bertemu dengan sahabat, nangis. Masuk ke masjid, ini masjidnya Nabi Muhammad, tapi sang pemiliknya sudah tiada, nangis, sumpah Bilal. Sampai pada akhirnya beliau keluar dari kota Madinah, beliau berhijrah untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, pergi ke Syam, ke Damaskus, Suriah saat ini. Pergi beliau. Baru tenang, karena tidak ada sesuatu yang dapat mengingatkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau berdakwah, mengajar terus begitu, sampai pada akhirnya 1 tahun setelah itu beliau bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tidurnya dan mengatakan, "Anasitani ya Bilal, apakah kamu lupa kepadaku wahai Bilal? Apakah kamu sudah tidak rindu kepadaku wahai Bilal?" Bangun Sayyidina Bilal. Langsung saat itu beliau bersiap-siap untuk pergi ke kota Madinah. Keesokan harinya keluarganya heran, mau kemana? Saya mau ke Madinah. Mau ke Madinah? Nggak ada rencana, nggak ngomong sebelumnya. Tahu-tahu pengen pergi ke kota Madinah. Iya, saya sudah tidak tahan rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bergegaslah Bilal pergi ke kota Madinah. Sesampainya di kota Madinah, tujuan utama Bilal adalah pusara suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pergi ke Masjid Nabawi, tidak pergi menemui fulan Sayyidina Abu Bakar yang saat itu menjadi khalifah, tidak. Tapi Bilal langsung datang ke pusara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke kuburan Nabi Muhammad. Beliau tempelkan wajah beliau ke debu-debu yang di dalamnya menyimpan jasad suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal menangis sesenggukan sehingga seluruh tubuhnya penuh dengan debu. Karena menempelkan debu itu
wajahnya kepada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Bilal. Kalau mungkin sekarang udah dibilang syirik kali ya. Syirik, bid'ah. Kayak Bilal tidak ngerti tauhid begitu ya. Padahal ini murid Nabi Muhammad, lulus dari madrasah Nabawiyah Mustafawiyah, lulus daripada madrasahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setelah itu beliau pergi ke Masjid Nabawi, nangis Bilal, ya Allah. 1 tahun penuh masyarakat Madinah tidak mendengar suara Bilal, karena setelah Rasulullah wafat, Bilal tidak mau adzan lagi. Padahal biasanya di masa hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masyarakat Madinah terbiasa menikmati suara Bilal. Pada akhirnya Bilal didatangin oleh Sayyidina Abu Bakar. Bilal, adzin lana kama tu'adzin li Rasulillah. Bilal, ayo adzan dong. Kalau bahasa Jakartanya kata Habib Muhammad bin Tahir tadi, ayo adzan dong, kami ini udah kangen sama suara lu, katanya. Kata Bilal, enggak, saya hanya adzan hanya untuk Nabi Muhammad. Saya telah berjanji pada diriku bahwa saya tidak adzan kecuali hanya untuk Nabi Muhammad. Dan saat ini Nabi Muhammad tidak ada. Datang Sayyidina Umar, datang pembesar-pembesar sahabat. Beliau menolak. Sehingga ketika beliau lagi duduk di Masjid Nabawi, tiba-tiba dari arah pintu di mana biasanya Nabi Muhammad masuk 2 orang pemuda, anak yang masih remaja, masuk ke dalam masjid itu. Tiba-tiba ingatan Bilal ingat bahwasannya Rasulullah pernah masuk dari pintu itu dan pernah menuntun, menggandeng 2 orang anak itu. Dia adalah Al-Hasan dan Al-Husain, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bilal pun bangkit menemui mereka, memeluk mereka, mencium kening dan pipi yang pernah dicium oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bilal teringat masa-masa indah tatkala Rasulullah menggandeng keduanya masuk ke dalam masjid, dan keduanya datang dan mengatakan, "Adzin lana ya Bilal kama tu'adzin li jaddina Rasulillah." Adzanlah engkau Bilal sebagaimana engkau dulu pernah adzan untuk kakek kami Rasulullah. Adzanlah wahai Bilal. Maka Bilal menangis dan mengatakan, saya telah berjanji kepada diriku bahwasanya saya tidak akan adzan kecuali hanya untuk Rasulullah. Tapi tatkala kalian berdua meminta kepadaku, dan bila mana kakek kalian Nabi Muhammad suatu saat nanti bertanya kepadaku, kenapa tidak engkau penuhi permintaan cucuku wahai Bilal, apa yang harus saya jawab? Baiklah, saya akan adzan untuk kalian berdua dan untuk kakek kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Bilal naik ke atas menara, di mana tempat adzan masih seperti itu. Akan tetapi Nabi Muhammad telah tiada. Dan penduduk Madinah yang biasanya cucunya, cicitnya gitu, jadi di saat hidup beliau memberi nafkah dari keluarganya 100 orang, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah daripada doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Anas bin Malik, saya berharap ini semua telah terkabulkan doa Nabi, tinggal satu. Saya berharap itu yang paling dikabulkan oleh Allah, berupa diampuni dosa. Jadi orang yang berkhidmat, dan Anas bin Malik paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Bagi yang belajar ilmu hadis akan mengenal daripada Sayyidina Anas bin Malik. Dikatakan ada sekitar 2000 lebih hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Beliau belajar kepada Nabi Muhammad banyak hal, di samping berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis-hadis yang terkenal,
khadamtu Rasulullah 10 sana falam ra'aituhu ghadban qat. Saya mengabdi kepada Nabi Muhammad 10 tahun, belum pernah Nabi Muhammad itu marah kepadaku. Kata Anas bin Malik, banyak saya berkhidmah kepada Nabi selama 10 tahun, belum pernah beliau mengatakan kenapa kok begini, tidak pernah menyalahkan Anas, tidak. Bahkan beliau bercerita, pernah suatu saat saya disuruh-suruh oleh Nabi, saya keluar, ternyata di luar saya dapetin teman-teman lagi bermain, namanya anak kecil umur 11-12 tahun. Akhirnya saya ikut main kelereng. Kalau sekarang mainnya kan game ya. Anak 2 tahun udah pintar main game, gak lihat YouTube. Saat itu akhirnya main, lupa suruhan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Masya Allah. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Kami ucapkan kepada ketua yayasan kita, mudah-mudahan menambah keberkahan majelis ini. Kita lanjutkan. Dikatakan sampai di mana tadi ceritanya? Oh, Anas lagi main kelereng. Kalau di sini main kelereng. Lupa atas apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau nunggu, Rasulullah menunggu. Mana Anas kagak datang. Akhirnya beliau cari Anas. Kemana Anas? Tahu-taunya lagi asyik main petak umpet. Dia lagi melihat itu teman-temannya, dia mundur-mundur, tahu-tahu membentur seseorang. Dibentur, ada orang belakang. Pas noleh Nabi Muhammad SAW. Anas mengira Nabi akan marah, akan menghardiknya atau bagaimana. Tidak. Ternyata setelah menoleh, beliau disambut dengan senyuman. Dan beliau mengatakan, Anas, kerjakan tugasmu dulu, nanti lanjutkan mainmu. Ya Rasulullah, minta maaf. Pergi dia akhirnya, lari mengerjakan tugasnya, membeli sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah, baru beliau balik. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, begitu Nabi kita. Junjungan kita. Masa kita tidak cinta kepadanya? Tidak rindu kepadanya? Nabi kita yang menjadi tumpuan alam semesta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan bila mana Allah tidak mempertemukan kita di dunia ini, paling tidak nanti di akhirat beliau yang menyambut kita semua. Kalau saat ini kita tidak seperti para sahabat, paling tidak mudah-mudahan Allah memuliakan kita meskipun di dalam mimpi. Ya Allah, mimpi Nabi Muhammad, apalagi sampai bersentuhan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah diceritakan ada seorang sahabat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merapatkan barisan di dalam sebuah peperangan. Beliau menggunakan tongkat kecil kayak tongkat komando lah kalau sekarang. Ada sahabat yang tidak mau lurus. Akhirnya beliau luruskan. Ayo masuk ke dalam barisan. Berbaris yang rapat begitu. Jangan jangan nakal gitu. Masuk. Nah, di dalam perang Uhud ini namanya sawah sahabat ini. Nabi biasanya setiap akan menghadapi peperangan, beliau bertanya kepada sahabatnya, adakah hak-hak adami yang pernah saya lakukan kepada kalian yang belum terpenuhi? Mungkin ada punya hutang, mungkin ada punya salah, mungkin begitu. Ada satu sahabat mengangkat tangannya, ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Oh iya sahabat, ada apa? Apa yang pernah saya lakukan kepada dirimu ya Rasulullah? Engkau pernah memukul diriku ya Rasulullah. Terus ya harus saya balas, saya pukul.
Itu Sayyidina Umar langsung menghunus pedang. Umar, duduk, tenang. Biarkan dia ngomong. Ini kurang ajar ya Rasulullah. Baik, boleh pukullah saya. Ya Rasulullah, engkau tadinya memukul kepada saya dengan tongkat. Oh, kamu memukul saya pakai tongkat? Iya ya Rasulullah. Dikasih tongkatnya. Ini pukul. Sayyidina Ali udah gemeteran. Melihat ini kurang ajar ini orang. Ya Rasulullah, ketika kami memukulmu, ketika engkau memukul kami, saat itu kami tidak pakai baju, telanjang dada begitu. Suruh buka baju Nabi Muhammad. Sayyidina Ali tidak kuat. Ya Rasulullah, biar saya menjadi pengganti dirimu, biar Sawat memukul saya. Kata Rasulullah, ini urusan saya dengan Sawat, bukan urusan kami. Akhirnya baik, katanya. Akhirnya beliau membuka baju beliau. Ketika beliau membuka baju, itu Sawat dan para sahabat yang lain menyaksikan kulit yang bersih, yang jernih, yang suci daripada baginda Nabi Muhammad yang bercahaya. Dibukanya, semuanya gemetar. Dan saat Sawat memandang tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu bercahaya, beliau tidak sanggup menahan hatinya dan beliau lemparkan itu tongkat dan dipeluknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipeluknya Nabi Muhammad, diciumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengatakan, apa yang kau lakukan wahai Sawat? Ya Rasulullah, ini perang ya Rasulullah. Di depan mata kita adalah musuh-musuh ya Rasulullah. Belum tentu saya pulang ke anak istri saya ya Rasulullah. Bisa jadi saya akan meninggal dan hari ini adalah hari yang terakhir bagiku ya Rasulullah. Namun saya tidak peduli apakah saya meninggal atau kembali di dalam kemenangan. Saya tidak peduli. Yang penting ya Rasulullah, saya meninggal sedangkan akhir daripada hidup saya bersentuhan dengan kulitmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu thaqafah, pemahaman sahabat terhadap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Nabi kita ya Allah, sangat luar biasa perhatian kepada kita, sayang kepada kita. Bahkan kasih sayang Nabi Muhammad melebihi kasih sayang kedua orang tua kita kepada kita. Maka kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memisahkan kita dengan barisan Nabi Muhammad, mengumpulkan kita senantiasa bersama dengan Nabi Muhammad, bisa berjumpa dan memandang wajah suci Nabi Muhammad. Beliau yang mengatakan, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah ya Aisyah, celaka orang yang tidak melihat wajahku nanti di hari kiamat wahai Aisyah. Wa man lam yaraka ya Rasulullah, siapa yang tidak melihat wajahmu ya Rasulullah? Man idza dzukirtu indahu falam yusalli alayya, mereka adalah orang yang bila mana disebut namaku dia tidak mau membaca salawat kepada kasihmu Nabi Muhammad, sehingga beliau tersenyum kepada kami, ya Arhamar Rahimin. Cukup ya Allah, betapa banyak pekerjaan dan perbuatan yang membuat Nabi Muhammad kecewa kepada kami. Maka bimbinglah kami ya Allah, agar jangan sampai setelah ini Nabi Muhammad kecewa dengan kami. Bimbinglah diri kami, bawalah hati kami, jagalah iman kami, jagalah Islam kami, kuatkan ihsan kami untuk senantiasa bersambung dengan hati Nabi Muhammad, bersambung dengan zat Nabi Muhammad, bersambung dengan kekasihmu Nabi Muhammad, ya Arhamar Rahimin. Betapa ruginya nanti jikalau kami termasuk orang-orang yang pernah diceritakan oleh Nabimu, oleh kekasihmu Nabi Muhammad, ketika ada sekelompok orang datang kepada Nabi Muhammad dan mengatakan, nahnu ummatuk, kami adalah umatmu. Kemudian Nabimu menjawab, lastum min ummati,
kalian bukan umatku. Suhqan, suhqan, kata para malaikat, sungguh terlaknat orang ini. Fasuqa ilan nar, kemudian digiring menuju api neraka. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Jangan kenalkan kami kepada orang-orang tersebut ya Arhamar Rahimin, apalagi sampai masuk ke dalam golongan itu. Betapa ruginya bila mana kita tidak dikenali oleh Nabi Muhammad. Betapa tidak ada artinya hidup ini bila kita tidak dikenal oleh Nabi Muhammad. Apalah artinya kenikmatan yang kita rasakan saat ini jikalau nanti kita berpisah dengan Nabi Muhammad. Ya Arhamar Rahimin, ya Akramal Akramin, ya Allah, muliakanlah kami bisa bersama dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dengan Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dengan Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Bila mana Engkau ampuni dosa-dosa kami, maka kekasih-Mu akan senang, akan bahagia, karena umatnya Engkau ampuni dosa-dosanya ya Allah. Begitu pula sebaliknya, musuh-Mu iblis dan syaitan akan kecewa dan menderita ketika melihat umat kekasih-Mu Engkau ampuni ya Allah. Namun jikalau Engkau tidak mengampuni kami, maka Nabi-Mu akan kecewa ya Allah. Tegakah Engkau membiarkan Nabi Muhammad kecewa kekasih-Mu itu ya Allah? Hasya wa kalla, mustahil Engkau membiarkan Nabi Muhammad kecewa ya Allah. Bukankah Engkau mengatakan di dalam kitab suci-Mu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca ayat-ayat Al-Qur'an di dalam surat Al-Maidah, ketika Nabiullah Isa alaihi salam mengatakan kepada Allah, "Wa in tu'adzibhum fa innahum ibaduk." Bila mana Engkau siksa mereka itu Bani Israel, mereka adalah hamba-hamba-Mu. Tapi wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tapi jikalau Engkau ampuni mereka, hamba-Mu itu ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Mulia dan Bijaksana. Ini Nabi Muhammad. Nabi-Mu tidak puasa, tidak sanggup membaca dan mengatakan wa in taghfir lahum fa innahum ibaduk. Bila mana Engkau ampuni, wa in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Bila mana Engkau siksa mereka, mereka adalah hamba-Mu, ciptaan-Mu. Terserah dirimu ya Allah. Nabi Muhammad tidak sanggup berkata seperti itu. Sampai pada akhirnya beliau menangis karena kita. Beliau menangis karena kita, karena membaca ayat itu. Dan kemudian malaikat Jibril datang dan menyampaikan pesan dari Allah.